مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan sehingga pada subuh Jumat pagi ini kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu ini untuk kita bersama-sama kembali mengkaji kitab Mukhtarul Ahadits. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita memperoleh syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pengajian kita pada subuh Jumat pagi ini. Kita masuk hadis yang dimulai dengan huruf Ain, hadis nomor 762. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini. Inna amrahu kullahu la khairun wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarra'u syakara wa kana khairan lah wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lah." Rawahul Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah. Ajaban li amril mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini. Sungguh mengherankan, sungguh luar biasa, sungguh takjub li amril mu'mini, pada setiap urusan-urusan orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW sangat kagum, sangat takjub pada setiap urusan-urusan orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk takjubnya Rasulullah? Inna amrahu kullahu la khairun. Sesungguhnya setiap urusan orang-orang yang beriman itu kullahu la khairun, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Walaysa zalika li ahadin, dan tidak ada kebaikan yang demikian itu pada seseorang illa lil mu'mini, kecuali pada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada Rasulnya, kitabnya, mereka akan memperoleh pahala dari setiap urusan-urusan yang dia lakukan di atas dunia ini. Dan itu tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang selain dari orang-orang yang beriman. In asobathu sarra syakara. Jika orang-orang beriman itu diberikan kebahagiaan, syakara, mereka bersyukur. Wa kana khairallah, dan bersyukur itu baik baginya, yaitu. Jadi jikalau orang-orang beriman diberikan kelebihan, kenikmatan oleh Allah, kemudian dia bersyukur, maka bersyukur itu baik pula baginya. Wa in asabathu darra, dan jikalau orang beriman itu ditimpakan darra, suatu hal yang buruk, sabara, kemudian orang beriman itu bersabar, fakana khairallah, maka bersabar itu baik pula baginya.
Nah, inilah kelebihan yang dimiliki oleh kita orang beriman. Setiap urusan-urusan kita ini semuanya bernilai pahala di sisi Allah. Diberikan kebahagiaan, kita bersyukur, maka bersyukur itu bernilai ibadah. Diberikan ujian oleh Allah berupa hal yang tidak kita senangi, kemudian kita sabar, maka sabar itu baik pula bagi diri kita sendiri. Inilah ketakjuban, inilah kekaguman Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman. Jadi apabila orang beriman itu ditimpakan suatu musibah, maka dia bersabar. Dan bersabar itu baik pula baginya. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang apabila mereka diberikan musibah, yang apabila mereka diberikan ujian oleh Allah, mereka selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu, yaitu orang-orang yang sabar ditimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka termasuk orang-orang yang memperoleh rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah. Nah, ini kelebihan kita jikalau kita diberikan ujian oleh Allah kemudian kita bersabar, maka sabar itu mendatangkan pahala bagi diri kita. Begitu juga jikalau kita bersyukur kepada Allah, baik bersyukur secara lisan maupun bersyukur secara perbuatan, itu juga baik mendatangkan pahala bagi diri kita. Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara aku bersyukur atas beribu-ribu nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku? Kemudian Allah menjawab pertanyaan Nabi Daud, cukup engkau mengucapkan alhamdulillah, itu sudah merupakan bentuk engkau bersyukur kepadaku. Karena di dalam hadis disebutkan afdalud doa alhamdulillah. Sebagus-bagus doa yang kita ucapkan kepada Allah yaitu dimulai dengan ucapan alhamdulillah. Nah, jadi inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW takjub terhadap urusan orang-orang yang beriman di atas dunia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian hadis yang ke-763. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu lil mu'mini." Aku heran lil mu'mini, pada orang-orang yang beriman. Ini bahasa Rasulullah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yaqdi lahu qada'an, tidaklah memutus bagi orang yang beriman itu suatu keputusan, illa kana khairallah, kecuali keputusan yang ditunda oleh Allah itu mendatangkan kebaikan baginya. Ini ketakjuban yang kedua Rasulullah. Jadi orang-orang yang beriman, jikalau dia menghendaki sesuatu, kemudian Allah memberikan apa yang tidak diinginkan, itu mendatangkan kebaikan baginya. Misal, di dalam setiap solat kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam permintaan. Kemudian dari berbagai macam permintaan kita dalam doa kita itu, tidak ada satu pun yang diberikan oleh Allah, tidak ada satu pun yang diijabah oleh Allah. Akan tetapi Allah memberikan sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang lain yang diberikan oleh Allah itu adalah semata-mata kebaikan untuk kita. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, jikalau aku berdoa kepada Allah, kemudian doa yang aku panjatkan kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah, maka aku bersyukur. Tapi jikalau Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih bersyukur.
Mengapa? Karena apa yang aku minta itu datang dari diriku sendiri. Sedangkan apa yang diberikan kepadaku yang tidak aku minta itu murni datangnya dari Allah. Itu perkataan dari Sayyidina Ali. Jadi segala sesuatu yang belum diputuskan oleh Allah bagi kita itu semata-mata kebaikan untuk kita. Bukan semata-mata karena Allah tidak sayang kepada kita. Jadi Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman Rahim, pemurah dan penyayang. Pemurah kepada semua makhluk yang ada di atas dunia ini, tapi tidak semua makhluk di atas dunia ini yang Dia sayangi. Nah, inilah ketakjuban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau Allah belum memutus suatu perkara semata-mata perkara itu baik untuk kita, yaitu orang-orang yang beriman. Di dalam hadis yang lain dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda iza sabaqat lahu min Allah manzilatun lam yablugha bi amalih." Sesungguhnya seorang hamba apabila dikehendaki bagi seorang hamba itu minallahi manzilatun, dari Allah subhanahu wa ta'ala suatu tempat, lam yablugha bi amali, yang mana dia tidak akan sampai suatu tempat itu dengan amalnya, ibtalahullahu fi jasadihi, maka Allah akan berikan dia cobaan, fi jasadihi, cobaan di dalam tubuhnya, au fi malihi, atau di dalam hartanya, au fi waladihi, atau cobaan itu berasal dari anak-anaknya. Nah, jadinya jikalau Allah menghendaki seorang hamba menempati derajat yang mulia, menempati derajat yang tinggi, maka Allah akan menimpakan, maka Allah akan memberikan ujian kepada seorang hamba itu, baik ujian itu datang dari dirinya sendiri, yang kedua ujian itu datang dari hartanya, yang ketiga ujian itu datang dari anak-anaknya. Summa sabara, kemudian orang itu bersabar, ala zalika, atas ujian yang diberikan oleh Allah, hatta yablughahu al-manzilah, sehingga dengan kesabaran yang dia miliki itu Allah tempatkan dia pada tempat yang tertinggi, yaitu menaikkan derajatnya. Nah, inilah rahasia kita sabar, menahan diri terhadap apa-apa yang kita inginkan di atas dunia ini, tapi Allah berkehendak lain. Semata-mata itu tujuannya itu untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hadis yang lain disebutkan. Rawahu Ibnu Habban an Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Habban dari Anas. Kemudian hadis nomor 764. Ajibtu lil mu'min. Lagi-lagi Rasulullah mengatakan ajibtu lil mu'min, aku heran bagi orang-orang yang beriman, aku heran kepada orang-orang yang beriman. Wa jazaihi, dan aku heran pula kepada orang-orang yang beriman atas keluhan-keluhannya. Minas suqmi, daripada penyakit. Jadi Rasulullah SAW merasa heran aku terhadap orang-orang yang beriman ini, terhadap keluhan jikalau mereka diberikan suatu penyakit. As-suqmi itu maknanya demam, panas. Walau ya'lam, jikalau orang yang diberikan penyakit itu mengetahui, malahu pisuqmi, sesuatu yang
ada padanya itu, artinya sesuatu yang terdapat dalam penyakitnya itu, ahabba ayyakuna saqiman, maka orang itu ahabba ayyakuna saqiman, maka dia lebih mencintai dirinya dalam penyakit itu, hatta yalqallaha azza wa jalla, sampai dia bertemu dengan Allah azza wa jalla. Jadi seandainya orang yang memiliki penyakit itu tidak berkeluh kesah, tidak merintih kesakitan terhadap apa yang diberikan oleh Allah berupa cobaan itu, nah, maka dia lebih memilih, lebih mencintai dirinya dalam suatu penyakit itu sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai dengan penyakit itu membawa dia kepada kematian. Nah, jadinya itu. Jadi jikalau kita diberikan oleh Allah berupa penyakit, jangan sampai namanya kita disebutkan dalam hadis ini jaza'i, mengeluh, merintih, kemudian tidak terima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena dalam setiap penyakit yang Allah titipkan, dalam setiap penyakit yang Allah berikan kepada kita, itu terdapat karunia yang besar. Seandainya manusia memilih sehat atau diberi penyakit, sehat, diberikan sehat, tapi menyebabkan dia jauh kepada Allah, diberikan penyakit tapi menyebabkan dia dekat kepada Allah, tentu manusia lebih memilih diberikan sakit oleh Allah tapi menyebabkan dia dekat kepada Allah, sampai penyakit itu membuat ia atau menyebabkan ia meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadinya ini resep rahasia bahwa dalam setiap penyakit yang diberikan oleh Allah terkandung pahala yang besar, terkandung kasih sayang Allah yang luas kepada kita. Dalam hadis yang lain disebutkan, ma yusibul muslim, tidaklah sesuatu menimpa orang muslim itu min nasabin, daripada kelelahan, wala hammin, daripada rasa sakit, wala huznin, dan dari rasa khawatir, wala aza, dari rasa gangguan, wala ghammin, dan dari luka, hatta syaukah, sampai dengan luka duri yang menusuk tubuh, illa kaffarallahu biha min khatayat, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya dari apa yang diberikan kepadanya. Jadi apa-apa yang menimpa orang muslim yang tidak baik menurut dia, disebutkan dalam hadis ini, baik itu berupa rasa lelah, kemudian lelah itu menyebabkan dia menjadi perasaan tidak karuan, kemudian rasa sakit, rasa khawatir, takut terhadap gangguan-gangguan orang yang melukainya, nah, sampai kepada duri yang menusuk kepada badan kita. Semuanya ini semata-mata kafarallahu biha min khatayat, semata-mata yaitu menjadi kafarat, menjadi tebusan bagi setiap dosa-dosa yang telah dilakukan kepada Allah. Nah, jadinya ini kelebihan kita sebagai orang yang beriman, diberikan ujian oleh Allah berupa penyakit atau berupa rasa sakit, baik rasa sakit itu datang disebabkan oleh diri kita pribadi atau rasa sakit itu memang ujian dari Allah. Jadi ujian dari Allah itu seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu selama 80 tahun diberikan penyakit oleh Allah, yang kita sebut sekarang ini penyakit kusta. 80 tahun Nabi Ayub itu tidur di tempat tidurnya tanpa melakukan aktivitas. Tapi Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Sampai-sampai istrinya berkata,
wahai suamiku, bukankah engkau seorang nabi yang diutus oleh Allah? Mintalah kepada Allah agar engkau disembuhkan. Nabi Ayub pun bergumam. Bergumam no maksudnya ngeremeng. Ngeremeng Nabi Ayub. Apa kata Nabi Ayub? Tidak pantas aku meminta sesuatu yang belum sampai ujian itu kepadaku terhadap Allah. Nah, kemudian datanglah perintah Allah kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah untuk mengambil segelas air, kemudian membaca doa. Kemudian setelah Nabi Ayub selesai membaca doa, Nabi Ayub diperintahkan untuk meminum air itu. Sesudah Nabi Ayub meminum air itu, maka apa yang ada pada diri Nabi Ayub itu berubah secara total. Tubuhnya yang lemas menjadi kuat, kekar. Badannya mukanya yang pucat kemudian menjadi lebih muda. Nah, ketika istrinya masuk ke kamar Nabi Ayub, dia berkata kepada Nabi Ayub yang kembali menjadi lebih muda, wahai pemuda, adakah engkau melihat orang tua yang tidur di tempat tidur ini? Nabi Ayub hanya senyum. Senyum Nabi Ayub. Nah, itu belum seberapa. Itu gumaman Nabi Ayub. Ngeremangnya Nabi Ayub itu didengar oleh Allah karena permintaan dari istrinya. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran yang dijelaskan itu menjadi iktibar, menjadi pelajaran kita, bahwa apa yang kita rasakan saat ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh para Nabi dan Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Kemudian hadis yang ke-765. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mu'min, ajibtu lil malakaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibtu lil malakaini, aku heran kepada dua malaikat, minal malaikati, di antara malaikat-malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran terhadap dua malaikat. Padahal banyak malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran kepada dua malaikat ini. Nazala ilal ardi. Dua malaikat ini setiap hari turun ilal ardi, ke bumi. Yaltamisani abdan fi musalla. Mereka mencari hamba-hamba fi musallahu, di dalam tempat-tempat solat. Jadi dua malaikat ini diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah mencari hamba-hamba yang berada di tempat solatnya. Bisa jadi itu di masjid, bisa jadi itu di musalla. Falam yajidahu. Kemudian dua malaikat ini tidak menemukan hamba yang sedang solat di tempat solatnya. Summa araja. Kemudian ketika kedua malaikat ini tidak menemukan hamba-hamba yang sedang solat di tempat solatnya, summa araja. Kemudian dua malaikat ini naik ila rabbihima, menuju Tuhan keduanya. Faqala. Kemudian dua malaikat ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kunna naktubu li abdikal mu'min, adalah kami mencatat bagi hamba engkau yang beriman, fi yaumihi wa lailatihi, pada siang harinya dan pada malam harinya, minal amali, dari setiap amalnya itu kaza wa kaza, seperti ini dan ini. Jadi ketika dua malaikat ini tidak menemukan seorang hamba yang sedang sholat di tempat sholatnya, kemudian dia naik
menghadap kepada Allah, dua malaikat ini berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kami mencatat bagi seorang hamba itu kebaikan pada siang hari dan pada malam harinya. Pawajadnahu, maka kami mendapati ia jikalau kami mencatatnya. Nah sekarang, qad habastahu fi habalatika, sungguh engkau wahai Allah telah menyembunyikan fi habalatika, di dalam tali-talimu." Artinya malaikat itu berkata, ketika kami turun di atas dunia, kemudian kami tidak menemukan hamba yang sedang sholat, pasti engkau menyembunyikan hamba itu di dalam ikatan-ikatanmu. Nah ini perkataan malaikat kepada Allah. Falam naktub lahu syai'an, dan tidaklah kami bisa menulis kebaikan baginya sesuatu apapun. Faqalallahu azza wa jal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uktuba li abdi," catatlah wahai kedua malaikat, li abdi, bagi hamba-hambaku itu, amalahu, akan amal-amalnya, fi yaumihi wa lailatihi, pada siang hari dan malam harinya, wala tungkisa, dan janganlah engkau mengurangi, min amalihi syai'an, dari amal perbuatan yang telah dilakukan. Jadi ini kan timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana malaikat mencatat amal seorang hamba, sedangkan malaikat tidak mendapati hamba itu di tempat sholatnya. Ini pertanyaannya. Tapi Allah tetap memerintahkan kepada dua malaikat itu, walaupun dia tidak hadir di tempat itu, tapi dia sudah terbiasa hadir di tempat itu, tetap engkau catat. Maknanya, jikalau orang yang sudah terbiasa beribadah 5 waktu misalnya, sholat 5 waktu di masjid atau di musola, kemudian datang uzur syar'i pada dirinya, uzur syar'i itu sakit, kemudian dia tidak hadir di tempat sholat itu, maka Allah tetap memerintahkan kepada dua malaikat, catat seperti yang kau catat ketika dia hadir. Nah ini kelebihan kita orang-orang yang beriman ini. Sama jikalau kita hadir di dalam majelis ilmu, jikalau kita tidak hadir, kemudian kita diperhatikan oleh malaikat dalam keadaan tidak hadir, tetap Allah merintahkan kepada dua malaikat itu, catat walaupun dia tidak hadir. Ya. Alayya ajruhu, akulah, firman Allah, ajruhu, yang memberikan pahala bagi dia. Ma habastuhu, tiadalah aku menyembunyikannya. Walahu ajru, dan baginya itu pahala, ma kana ya'mal, atas apa yang telah dia lakukan. Jadi ini kelebihan kita jikalau kita tetap istiqomah dalam ibadah. Ketika kita istiqomah dalam ibadah, kemudian malaikat mencatat apa yang kita lakukan dalam ibadah itu, tiba-tiba kita tidak hadir dalam melakukan ibadah itu, tetap malaikat mencatatnya, mencatat pahala kita seperti kita hadir dan tidak dikurangi, wala tungkison, dan tidak dikurangi. Jadi ini kelebihan kita orang-orang beriman. Hadir atau tidak, tetap Allah mencatat ibadah-ibadah kita, karena malaikat sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencatatnya. Jadinya kesimpulan dari hadis ini, jangan sekali-kali kita meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Sholat 5 waktu di masjid,
itu jangan kita tinggalkan. Menghadiri majelis ilmu itu jangan kita tinggalkan pula. Karena kebiasaan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kemudian kita istiqomah, itu menarik perhatian Allah. Bagaimana bentuk perhatian Allah kepada kita yang istiqomah dalam beribadah? Allah perintahkan kedua malaikat untuk mencatat setiap amal ibadah yang kita lakukan, dalam keadaan hadir maupun tidak hadir. Nah, ini kelebihan-kelebihan kita jikalau kita istiqomah dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'al 'anil karamah, walakin tas'al 'anil istiqomah." Jangan engkau bertanya tentang karomah atau banyaknya karomah, tapi bertanyalah kepada dirimu tentang istiqomah yang engkau lakukan. Karena jikalau kita istiqomah dalam kita ibadah, pasti karomah Allah itu datang. La tas'al 'anil karamah, walakin tas'al 'anil istiqomah. Jangan kau bertanya tentang karomah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tapi bertanyalah kepada dirimu sendiri, istiqomah tidak engkau? Karena istiqomah itu mendatangkan karomah. Para ulama kan istiqomah ulama-ulama ini dalam beribadah, sehingga ketika istiqomah itu datang, maka karomah juga datang. Ini kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Kemudian hadis yang nomor 764. Ajibtu lil mu'min, ajibtu lil muslim. Aku heran. Ini kata Rasulullah, lil muslimi, bagi orang-orang muslim. Iza asabathu musibah, apabila orang muslim itu diberikan musibah oleh Allah, ihtasaba, mereka mengharap ridha Allah, wasabara, dan mereka bersabar. Nah, ini yang tidak ada dalam diri kita ini. Diberikan musibah, seharusnya kita mengharap keridhaan dari Allah dan kita bersabar. Jadi sabar itu cahaya kemenangan bagi orang-orang yang beriman. As-sabru diyaun. Bermula sabar itu adalah cahaya kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Wa iza asabahul khair, dan apabila dia ditimpakan atau apabila dia diberikan kebaikan, hamidallah, dia memuji Allah, wa syakara, dan dia bersyukur kepada Allah. Innal muslima, sungguhnya orang-orang muslim, yu'jaru, diberikan balasan oleh Allah, fi kulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu yang ia lakukan, hatta fil luqmati, sampai pada suapan makanan, yarfauha ila fihi, yang dia angkat, ila fihi, sampai kepada mulutnya. Sampai sekecil itu Rasulullah SAW menggambarkan bahwa setiap urusan orang-orang beriman ini mendatangkan pahala baginya dan mendatangkan keridhaan bagi dirinya. Jikalau semata-mata dia mengharapkan ridho kepada Allah dan dia bersabar, sampai sekecil itu, yaitu sampai dengan suapan makanan yang sampai kepada mulutnya. Nah, Rawahul Baihaqi an Sa'ad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sa'ad. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 675. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu li talibid dunya." Aku heran li talibid dunya,
bagi orang yang terus-menerus mencari kehidupan dunia. Wal mautu yatslubuhu, dan kematian itu mengincarnya atau mencarinya. Jadi Rasulullah SAW heran kepada manusia-manusia yang terus-menerus hatinya ini terpaut dengan dunia, padahal dia tidak tahu kematian sedang mengawasinya. Wa ajibtu li ghafilin, dan aku heran, kata Rasulullah, li ghafilin, kepada orang-orang yang lalai. Wa laisa bimaghfulin anhu, dan tiadalah kelalaian itu menyebabkan dia ingat kepada Allah. Heran, dua keheranan Rasulullah. Pertama, dunia, bagi orang-orang yang cinta dunia, yang menyebabkan dia lalai dari mengingat Allah. Wa ajibtu lidhahik, dan aku heran kepada orang-orang yang tertawa. Mil'a fihi, yang mana tertawanya itu sampai menyebabkan mulutnya itu terbuka lebar. Wala yadri, dan tiadalah dia mengetahui. Arudiya anhu am sukhita, apakah tertawanya itu menyebabkan Allah ridha kepadanya, am sukhita, atau Allah mendatangkan murka yang disebabkan oleh tertawanya. Jadi ini pesan Rasulullah SAW terhadap orang yang senang kepada kehidupan dunia, kemudian di atas dunia dia tertawa, dia bersenang-senang. Dengan dia bersenang-senang itu menyebabkan hatinya lalai. Umar bin Khattab berkata, hammud dunya zulmatun fil qalbi, wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Prasangka kita atau pikiran kita tentang dunia itu menyebabkan kegelapan di dalam hati, dan prasangka kita atau pikiran-pikiran kita tentang akhirat itu menyebabkan cahaya di dalam hati. Jadi tidak ada atau tidak akan pernah manusia ini selama hatinya ini cenderung kepada dunia menimbulkan cahaya, tidak akan pernah. Justru kegelapan yang ada dalam hatinya. Akan tetapi pikiran kita tentang akhirat, pikiran kita tentang hari-hari yang akan datang, itu menyebabkan cahaya di dalam hati kita. Jadi jangan sampai dunia ini menyebabkan kita lalai mengingat Allah. Di dalam sebuah syair, seorang ulama berkata, ya man bidunyahu istaghil, wahai orang yang disibukkan dengan dunia, qad gharrahu tulul amal, sungguh cita-citamu itu sangat panjang, cita-citamu itu sangat luas. Aulam yazil fi ghaflah, dan senantiasalah engkau, wahai orang-orang yang cinta kepada dunia itu, dalam kelalaian. Hatta dana minhu ajal al-mautu, sampai maut datang menjemputmu. Ya'ti baghtatan, dan sesungguhnya maut itu datang secara tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal, dan bermula kubur itu adalah peti bagi amal kita. Isbir, maka bersabarlah, ala ahwaliha, atas kehidupan yang kau jalani. La mauta illa bil ajal, tidaklah maut itu datang kecuali ajal telah datang kepada kita. Ini sindiran ulama bagi orang-orang yang cenderung kehidupannya kepada dunia. Persiapkan diri dengan takwa, persiapkan diri dengan ibadah, karena kita tidak tahu apakah kita akan hidup sampai dengan fajar yang akan datang. Seperti perkataan Imam Syauqi dalam syairnya, tazawwad minat taqwa, berbekallah engkau dengan takwa, fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui. Iza jannal lailu hal ta'isu ilal fajar, apabila malam telah datang,
apakah engkau akan hidup sampai dengan terbit fajar? Kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit. Wa kam min illatin isha hina ba'da dahr, dan berapa banyak orang yang sakit hidup sampai dengan beberapa tahun. Nah, ini perkataan Imam Baihaqi dalam syairnya. Berbekallah kita dengan takwa, karena takwa inilah yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat. Karena sungguh perjalanan di akhirat itu lebih panjang daripada perjalanan di atas dunia. Rawahu Ibnu Adi an Ibnu Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari Ibnu Mas'ud. Ya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Inilah beberapa hadis yang dapat kita bahas pada Jumat subuh pagi ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini dapat menjadi renungan kita bersama, sehingga memotivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang baik setelah kita mati itu adalah ibadah atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada Jumat subuh yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu pada Jumat subuh yang akan datang. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma amnun alayna bisawfa'il ma'rifah wa hamna tasihal mu'amalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqata wa quli alayka wa husnul zanni bika wa amnun alayna bi kulli ma yukaribuna ilaik maghrunan fi darin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.